Guys, jadi gue kemarin dapat proyek dari temen gue waktu kuliah di Jogja dulu. Jadi kebetulan dia ini punya om yang ngejalanin bisnis kelapa sawit gitu. Jadi gue diminta untuk bikin aplikasi yang nanti dipakai sebagai jurnal gitu untuk mencatat transaksi penjualan kelapa sawitnya mereka. Nah, terus kemarin gue udah ngobrol juga sama mereka, gue udah dikasih deskripsi singkat gitu ya tentang aplikasi itu. Terus gue juga udah dikasih mockup sederhananya ya, kayak gini. Jadi aplikasinya itu sebenarnya sederhana aja, cuman input data gitu, terus nanti datanya bisa di filter gitu ya untuk nanti dijadikan laporan bulanan, laporan tahunan, dan kategori laporan lainnya. Nah, terus nanti juga bisa di print gitu jadi PDF. Nah, sebenarnya gitu aja aplikasinya itu cuman sederhana. Nah, tapi yang menarik itu gue diminta untuk bikin aplikasi desktop. Nah, gue tuh udah lama banget nggak ngerjain aplikasi desktop. Terakhir itu juga waktu gue masih kuliah dulu di Jogja. Nah, tadinya gue bingung kan, kenapa nggak ngambil web aja. Soalnya kan sekarang juga orang-orang tuh udah pada beralih gitu, udah pada meninggalkan desktop dan akhirnya memilih teknologi kayak website, web application gitu ya, sama mobile application gitu-gitu. Ketimbang pakai desktop ini, terus ya udah gue mikirnya nggak apa-apa sih, mungkin mereka juga merasa desktop aja udah cukup gitu daripada bikinnya web terus overkill gitu ya, terlalu berlebihan juga, mungkin nggak yang mereka butuhkan gitu, itu kan juga percuma aja kalau gue bikin gitu. Akhirnya ya udah gue terima, gue bikinnya itu aplikasi desktop. Gue mau pakai teknologi apa untuk ngembangin aplikasi ini gitu. Nah, untuk desktop sendiri tadinya gue mm, mau pakai C Sharp. Jadi gue emang lebih familiar sama C Sharp ya ketimbang IDE untuk bikin aplikasi desktop lain seperti Visual Studio, lalu ada Delphi dan ya dan lain-lain. Pokoknya itu gue lebih familiar sama C Sharp. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, C Sharp nih punya kelemahan. Dia tuh nggak bisa responsif. Padahal yang kita tahu zaman sekarang ini kan varian laptop, varian PC itu udah banyak. Jadi ukuran layar dan ukuran resolusinya juga jadinya udah macam-macam. Nah, takutnya gue kalau misalnya dia nggak responsif, tampilannya tuh bisa berbeda dari satu ukuran gitu, satu laptop dengan ukuran tertentu dengan laptop dengan ukuran lain gitu, itu nantinya bisa berbeda. Nah, berbedanya juga karena nggak responsif, berbedanya itu berbeda dalam hal buruk gitu. Jadi contohnya gini deh, kemarin gue udah sempet desain-desain pakai Visual Studio gitu kan, udah sempet nyoba. Nah, kalau lo lihat di sini, gue coba jalanin ya. Gue coba jalanin di sini, di gue aman-aman aja, soalnya gue ngedesainnya di laptop gue gitu kan. Gue menyesuaikan sama ukuran laptop gue. Kalau lo lihat di sini size-nya itu sama nih sama ukuran size-nya laptop gue gitu. Nah, cuman kalau misalnya gue ngoding di sini dengan size laptop yang segini, terus nantinya diinstal di PC klien dengan ukuran yang mungkin cuma 800 kali 600 gitu, takutnya nanti eh, apa ya, ukuran layarnya tuh kan mengecil, mengecil ke kiri gitu kan, misalnya dia menciut gitu. Nah, tombolnya tuh bisa kemana-mana, yang tadinya mungkin di laptop gua tombolnya di sini, bisa jadi kalau ukurannya kecil, windownya menciut, jadi keluar jalur kayak gini kan, atau mungkin bahkan hilang gitu, nggak kelihatan lagi. Nah, akhirnya ya udah gue memutuskan nggak pakai sisap. Terus eh, gue sempat mikir juga untuk kenapa nggak gue pakai Electron. Electron ini cukup populer ya, jadi kita bisa pakai teknologi web untuk bikin aplikasi desktop. Nah, bisa cross platform juga, jadi dengan satu kali coding kita bisa compile codingan kita itu untuk didistribusikan ke Windows, ke Mac, atau sistem operasi lain gitu. Ya, Electron memang cukup populer. Jadi kalau kita lihat di websitenya Visual Studio Code, terus ada Facebook Messenger, Twitch, dan lain-lain, itu semuanya dibangun pakai Electron ini. Jadi emang sudah sangat populer, komunitasnya juga gede gitu kan. Nah, cuman gue mikir lagi, ini kan nanti aplikasinya bakal berkaitan dengan data yang cukup banyak gitu, mengelola banyak data. Sedangkan mereka kan mintanya juga desktop.
semuanya datanya, database-nya itu disimpan di lokal di PC di mana aplikasi itu diinstal kan. Nah, gue mikirnya itu akan sangat sulit kalau kita ngerjainnya cuma pakai JavaScript doang. JavaScript itu bagus dan powerful kalau emang bisa dipadukan sama backend sama entah itu Java, PHP, Python atau lain-lain kan. Nah, nantinya datanya tuh dikelola dulu sama backendnya, baru JavaScript hanya menampilkan gitu kan, mengambil data yang udah dikelola tadi. Nah, itu menurut gue bisa, cuman kan ini balik lagi kita bikinnya desktop, terus aplikasinya juga offline, dan ribet aja gitu kalau kita bikinnya JavaScript doang tanpa bantuan backend. Nah, terus seperti yang gue bilang tadi, data yang akan dikelola kan banyak. Gue nggak bisa nih kalau ngerjain bikin aplikasinya tanpa bantuan library gitu. Library eh, yang apa ya, yang bisa menguntungkan gitu untuk mengelola banyak data. Jadi gue, karena gue udah pernah make, gue pengen make lagi nih di sini library dari jQuery, namanya jQuery Data Table. Jadi kalau misalnya kita punya HTML gitu di halaman HTML kita itu bisa di apa ya, bisa di convert gitu jadi punya sorting sistemnya sendiri, punya filternya sendiri, terus punya apa lagi ya, pagination gitu, macam-macam. Itu bisa pakai library-nya data table tadi. Nah, cuman setahu gua Electron ini tuh susah kalau kita integrasiin ke jQuery. Otomatis susah juga kalau kita pakein library dari jQuery tadi. Nah, makanya akhirnya gue mikir untuk nggak pakai Electron ini gitu. Terus gue pakai apa? Gue pakai PHP desktop. Ini menarik sebenarnya. Sebenarnya gue sempet sinis sama eh, teknologi ini. Gue mikir kenapa eh, gimana caranya kita bisa bikin aplikasi desktop pakai PHP. Nah, ternyata setelah gue baca-baca, cara kerjanya tuh gini. Jadi waktu aplikasi PHP desktop ini dibuka, dia menjalankan dua dua entitas gitu. Jadi dia pertama dia ngejalanin server dulu, server virtual gitu, server lokal kita. Jadi waktu kita jalanin aplikasinya, servernya nyala. Waktu kita close aplikasinya, servernya mati gitu. Jadi waktu servernya nyala, PHP yang kita tulis itu di host di server itu, server virtual tadi. Nah, jadi entitas kedua selain server tadi yang di waktu kita jalanin aplikasi, aplikasi ini juga ngebuka semacam browser gitu, semacam browser yang nantinya bisa dipakai untuk mengakses server tadi. Jadi ada dua entitas nih yang nyala waktu kita jalanin aplikasi ini. Saya sama kayak kita pakai XAMPP gitu ya, cuman XAMPP-nya udah built-in gitu di dalam aplikasinya. Nah, seperti itu. Terus karena gue juga udah familiar sama PHP juga, udah sering ngoding pakai PHP, udah akhirnya gue milih mending gue pakai ini aja gitu. Database-nya nanti pakai SQLite, SQLite ya. Gimana sih bacanya? SQLite 3. Udah ada drivernya juga gitu di oh ya gue pakai code igniter nanti biar cepet aja ya ngerjainnya gitu, biar pakai framework biar cepet. Jadi di CI itu juga udah ada driver SQLite, jadi udah gampang lah, tinggal coding aja gitu gitu guys. Jadi eh, simpulannya nanti gue ngerjainnya pakai PHP desktop, lalu ada CodeIgniter 3.1.11. Sebenarnya CodeIgniter ini versi 4-nya juga udah keluar sih, cuman gue kan belum familiar karena emang masih baru juga. Terus di PHP desktop versi Windows juga yang gue baca itu dia belum support PHP 7.2, yang mana kalau mau pakai CodeIgniter 4 itu minimal harus PHP 7.2 gitu. Nah, jadi di PHP desktop yang versi Windows ini dia baru support PHP 7.1 apa ya? Nah, 7.1 sekian gitu. Gitu. Kemudian gue pakai ya ada Bootstrap juga. Ini biasa untuk CSS-nya ya, untuk tampilannya. Ada font awesome di sini buat ikon-ikon yang nanti dipakai. Sama ada data tables yang tadi udah gue jelasin ya. Ada data tables ini library dari jQuery. Nah, gitu sih guys untuk eh, perkenalan dan mungkin ya sedikit pembahasan terkait proyek yang akan gue kerjakan gitu. Paling untuk selanjutnya itu gue bakal
bikin database-nya dulu pakai SQLite 3. Sini ada gue udah download SQLite 3 browser gitu ya. Eh, Terus nanti selain itu juga gue bakal bikin layoutnya dulu pakai HTML sebelum nanti gue tuangin ke dalam CodeIgniter-nya gitu. Gitu sih guys. Thank you.